Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Halo Mams semua, semoga semua sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Mams ya. Amin. Kegiatan pagi ini aku awali dengan buang sampah dulu, Mams. Lalu aku mau beres-beres rumah seperti biasa ya, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Sebelum aku mau nyapu, ngepel, aku ini beresin dulu sepeda anak aku karena hari ini anak aku jadwal latihan push bike-nya. Ini tuh di hari Kamis ya, Mams ya. Aku tag videonya. Mohon maaf baru bisa aku upload hari ini karena kemarin itu hari Jumat tuh tadinya aku mau upload, cuma rinitis aku lagi kambuh, Mams, karena cuaca Bandung Masya Allah dingin sekali karena curah hujannya lagi tinggi. Jadi sepanjang hari tuh hujan terus, alhamdulillah ya, Mams ya. Makanya aku nggak bisa ngedit dan ngetek videonya langsung. Mohon maaf ya, Mams ya. Oke, jadi kalau misalnya jadwal latihan anak aku tuh, Mams ya, aku tuh biasanya beberes tuh emang pagi karena siang itu aku udah fokus untuk ngurusin anak aku, siap-siap dan dia bisa tidur siang sebelum dia berangkat latihan. Karena latihan itu kan sore ya, Mams ya, sampai malam. Jadi kalau udah siang itu aku biasanya ya udah ngurusin makan, mandi dan lain sebagainya gitu loh, Mams. Jadi udah nggak mau pegang kerja rumah lagi gitu. Karena aku pun harus istirahat. Nah, ini tuh memang masih pagi. Jadi aku beberes dulu semuanya dan Dede juga masih tidur sih di sini ya, Mams ya. Aku nggak tahu sih cuaca Bandung tuh sekarang lagi musim hujan terus, Mams. Aku nggak tahu kalau di kota Mams gimana ya. Cuma aku nggak tahu ya sekarang nih bulan musim kemarau atau musim hujan ya, Mams ya. Setahu aku sih kalau Juli udah masuk musim panas ya, Mams ya. Tapi ya alhamdulillah diberikan hujan ya, Mams ya. Tapi memang agak repot dengan kegiatan outdoor ya, apalagi kalau anak aku banyak latihannya di outdoor gitu, Mams. Nah itu tuh ada beras. Aku tuh kalau beli beras itu online ya, Mams ya. Jadi aku tuh jarang beli ke grosir beras. Nggak tahu karena aku mageran ya. Jadi emang aku lebih banyak belanja tuh di online gitu. Nah ini juga beras aku belinya online. Aku tuh pakai beras, aku lupa apa namanya gitu ya. Jadi kalau setiap aku hitung-hitung sih sebulan lebih dikit lah aku biasanya pakai beras yang 25 kilo gitu loh, Mams. Biasanya kalau untuk keluarga aku ya itu untuk makan 4 orang, 3 dewasa ya 1 anak-anak gitu. Kami penggunaannya 25 kilo itu 1 bulan lebih, kayaknya 1 bulan setengahan deh untuk penggunaan beras gitu, Mams. Kalau Mams yang lain gimana? Ada yang kayak aku nggak, Mams, yang belinya langsung yang banyak gitu, atau ada juga kan yang per 5 liter doang nanti seminggu beli lagi, ada yang kayak gitu juga sih. Kalau aku sih belinya langsung yang besar gitu. Dulu sih aku pakainya per 5 liter, cuma suami aku tuh bilang kayaknya lebih hemat kalau kita beli langsung yang gede gitu untuk 1 bulanan gitu. Jadi kalau aku tuh yang manage uang itu malah bukan aku, Mams, jadi suami aku. Jadi pembagian uang per bulan itu yaitu sesuai dengan misalnya untuk belanja bulanan, terus misalnya untuk apa-apa udah langsung dibagi pas dikasih ke aku, atau misalnya buat jajan aku, buat aku belanja, nah itu udah dikasih langsung. Karena aku pribadi tuh nggak pengen pegang uang gitu loh, Mams, karena nggak tahu ya, nggak tahu semua perempuan seperti itu, tapi bawaannya jadi kayak boros dan takutnya boros gitu, Mams. Jadi aku sih minta ya suami aku yang manage uang gitu. Jadi ke aku tuh cuma uang yang memang sesuai dengan apa yang harus dipakai uangnya gitu loh, Mams. Kalau Mams yang lain gimana? Tapi ya kalau aku gitu ya, Mams ya, terkadang kan ada juga yang ibu-ibu yang manage uangnya ya. Jadi gaji suami langsung bisa diambil, terus nanti dibagi-baginya sama istri. Ada juga yang kayak gitu ya. Cuma kalau aku memang nggak mau, aku nggak mau lagi ribet untuk ngaturin yang kayak gitu loh, Mams. Karena aku
aku pun dengan pekerjaan rumah ngurusin anak-anak itu udah cukup menyita energi ya. Jadi kalau aku harus manage lagi kayaknya aku nggak sanggup gitu loh Mams untuk ngebagi-bagi pikiran lagi gitu ke situ. Dan aku memang bukan tipe yang bisa seperti itu gitu. Kalau suami aku memang alhamdulillah dia pintar nyimpan uang gitu. Sharing ya Mams ya, pengalaman masing-masing ya. Siapa tahu bisa jadi masukan satu sama lain gitu loh Mams. Nah, ini aku geser-geserin dulu mainan anak aku seperti biasa ya Mams ya. Barulah nanti disusun lagi. Aku langsung ngepel biasanya kalau daerah sini supaya bisa disusun lagi gitu mainan-mainannya gitu. Ini beberapa mainan tuh udah aku mau bagiin loh Mams. Biasanya kalau aku tuh barang-barang bekas, ya entah itu bekas anak-anak aku, bekas aku atau suami yang bisa dijual lagi itu biasanya kami pre-love. Nah, kalau mainan anak aku nih ada 2 item tuh. Emang kami mau kasih ke panti asuhan, tapi kami belum tahu panti asuhan di mana gitu loh Mams di sini tuh. Nah, jadi nggak tahu ya apakah semua anak-anak tuh sama ya. Kalau sama mainan tuh kayaknya mereka nggak mau dikasih padahal itu udah nggak kepake gitu loh Mams, karena udah kekecilan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin anak aku udah sepakat gitu bahwa ada 2 permainan dia itu dia bolehin kasih gitu, tapi dia yang ngasih gitu. Makanya aku pengen bawa dia nanti kalau udah ketemu insya Allah ke panti asuhan untuk dia berbagi gitu loh mainan-mainan dia yang sudah tidak terpakai atau pakaian-pakaian dia gitu loh Mams. Yang punya info panti asuhan di kota Bandung atau sekitarnya yang terdekat, pokoknya di Bandung gitu ya, info ya Mams ya, alamatnya, namanya gitu loh ya Mams. Biar nanti aku pengen berbagi barang-barang anak-anak aku yang udah tidak terpakai tapi masih untuk dipakai sama anak lain atau pakaian atau apa masih layak pakai lah gitu ya Mams ya. Info ya Mams ya. Ini aku lanjut mau ngelap-ngelap dulu. Ini seperti biasa ya, rutinitas ngelap aku yang per 2 hari ya Mams ya. Itu udah pasti karena walaupun debunya belum terlalu tebal, aku pasti per 2 hari itu menyempatkan untuk ngelap terkhusus ruang area tengah ya Mams ya. Yang udah ngikutin vlog aku pasti tahu kebiasaan aku, kegiatan dan rutinitas aku seperti apa. Aku mau sedikit berbagi cerita nih Mams ya, dan sharing pengalaman ya, siapa tahu bisa jadi masukan juga buat Mams semua. Jadi kalau misalnya Mams punya barang-barang yang udah nggak kepake, mungkin ada juga Mams lain yang sudah menerapkan hal seperti ini ya, itu bisa dijual kok Mams, bisa di barang bekas gitu loh Mams, pre-love gitu. Nah kalau aku sama suami aku sih ya, dia biasa jualnya tuh di marketplace Facebook gitu loh Mams, dan alhamdulillah kok lancar, maksudnya cepet gitu soldnya gitu loh. Jadi kalau barang-barang yang udah jarang kita pakai atau yang sudah tidak terpakai tuh nggak numpuk gitu loh Mams di rumah, kita bisa malah dapat untung. Selain itu kita juga bisa ngebantu orang lain yang butuh barang itu dengan harga yang murah gitu loh Mams ya. Nah ini aku tuh nggak masak hari ini karena itu anak aku mau push bike. Aku menghemat energi aku, jadi aku catering ke tetangga aku seperti biasa ya Mams ya. Ini catering 35.000 aja Mams untuk makan siang dan malam ya, dicukup sih siang dan malamnya ya, gimana porsi kita makan. Cuma ini porsi 35.000 gitu karena aku mau menghemat energi aku. Nah ini udah sore ya Mams ya, aku lagi perjalanan menuju ke tempat latihan push bike anak aku. Itu aku bilang ya, Bandung tuh emang lagi hujan terus, jadi ini pun berangkat gerimis. Alhamdulillah hari ini itu jadwal latihannya itu di basement ya, tempat parkir gitu di area mall. Jadi ya terlindungi lah ya Mams ya dari hujan. Alhamdulillah, kalau enggak itu anak aku tuh bisa bete gitu loh Mams, karena dia emang ya alhamdulillah lagi semangat latihannya. Seperti ini tempatnya ya Mams ya, biasanya itu memang jadwalnya jam 5, tapi biasanya mulai race itu setelah sholat maghrib karena pasang treknya tuh sama pelatihnya sendiri. Nah ini anak aku lagi pemanasan. Lucu banget tadi helmnya kepukul sama temennya, lagi pemanasan jumping jack. Nah ini di sini
biasanya itu latihan campur ya, kakak-kakak yang pro maupun yang awal-awal. Nah ini aku udah perjalanan pulang. Seperti inilah kegiatan aku setiap hari. Nggak setiap hari, maksudnya setiap anak aku latihan. Jadi aku pasti berangkatnya itu sorean, kemudian pulang tuh bisa jam 9 malam. Mams, ini tuh udah malam, tapi anak aku masih on, dia masih nemenin aku nyetir gitu. Dia sampai nanya, mama ngapain? Mama lagi kerja deh, bikin konten. Oke, nanti kita lanjut di rumah ya Mams ya. Nah ini udah di Jumat pagi ya Mams ya. Jadi di situ udah nggak ada rak sepatu lagi ya Mams ya. Tadinya kan ada rak sepatu ya. Nah aku jual Mams rak sepatu aku dua-duanya, yang di sini dan di luar. Seperti yang aku bilang tadi, aku sama suami itu suka jual barang-barang yang emang udah nggak kami pakai atau udah nggak kepake, yang masih layak dijual. Tapi kalau misalnya nggak kami jual, biasanya kami kasih ke tetangga atau ke orang-orang yang biasa bantu kerja di sini gitu loh. Nah ini aku jual yang di depan sama yang di dalam rumah. Kenapa aku jual? Karena udah nggak muat Mams. Sepatu nambah, walaupun bukan beli sih ya, cuma karena ukuran sepatu anak yang pertama aja besar-besar gitu, jadi nggak muat, apalagi tambah sepatunya dede. Jadi ini aku jual 2 rak sepatu tambah 1 karpet. Jadi aku punya karpet tuh lebih dari 1 lah Mams ya, karena aku suka banget pakai karpet. Sebenarnya karena hangat gitu, karena kondisinya aku sedikit kerepotan kalau harus terus ngerol karena ada bulu kucing ya. Ditambah kami punya alergi, jadi sekarang tuh aku nggak pakai karpet dulu gitu. Jadi aku jual deh salah satunya karena nggak kepake juga gitu akhirnya. Nah ini sepatu-sepatunya aku simpenin dulu di dalam plastik gitulah, untuk nanti aku rapihin setelah rak sepatu baru aku datang. Jadi aku nanti mau beli rak sepatu yang besar sekalian buat semua sepatu kami, jadi nggak di 2 tempat gitu loh, ribet juga kan ya Mams ya. Jadi nanti sekalian aku ngerapiin sepatu-sepatu ke rak yang baru, aku mau rubah sedikit dekorasi rumah ya Mams ya, ikutin ya. Nah ini tempat sampah yang di belakang Mams, aku taruh jadi di depan kamar mandi supaya gampang buang tisu toilet ya Mams ya. Terus kemarin aku beli juga rak di Informa yang besar, tadinya kan yang kecil ya Mams ya, jadi nggak cukup untuk nyimpen storage box yang besar-besar itu. Jadi aku belinya yang besar, dan yang kecil itu aku pindahin jadinya di depan. Nah posisi kursi juga di depan aku rubah ya Mams ya, supaya tanaman semua kumpulnya di sana, jadi nggak ngalangin pintu gitu loh Mams, karena ada rak sepatu yang besar itu di depan, jadi kayaknya makin sempit aja gitu pintu masuk. Nah rak sepatu juga ini aku belinya di Asatware. Di Informa ada model gini tapi coklat, jadi aku belinya yang abu tuh adanya di Asatware. Kemudian aku beli storage box di Informa buat rak-rak di bekas rak lama anak aku, buat tempat kabel-kabel, GoPro, alat-alat konten lah, sama kaos kaki. Nah kenapa aku beli rak sepatunya yang kayak gini ya Mams ya, tadinya aku tuh mau beli rak sepatu yang kayu gitu loh, yang bambu, bahan bambu gitu. Tapi kalau aku beli satu rak sepatu itu, jadi aku nggak bisa beli yang lain gitu loh Mams. Sedangkan kalau misalnya aku beli rak sepatu yang ini, aku bisa beli ambalan sepatu kayak gitu, terus rak mainan anak aku yang besar, terus aku bisa beli storage box gitu. Jadi hasil penjualan 2 rak sepatu dan 1 karpet aku itu bisa beli barang-barang yang tadi aku sebutin gitu, daripada cuma beli 1 rak sepatu doang akhirnya aku harus nambahin kalau aku mau beli yang lain. Aku nggak mau. Jadi alhamdulillahnya dari hasil penjualan itu aku nggak nambah uang untuk beli yang tadi itu gitu. Nah ini tanaman juga aku pindah, yang tadinya di meja makan aku pindahin ke atas, dan yang di situ aku pindahin ke atas sana Mams. Jadi yang tanaman di situ itu aku pensiunkan karena sudah mati dari akarnya, jadi aku tuker gitu loh Mams. Dan di area belakang juga sedikit aku rapihkan posisi aja, dan stroller juga aku pindahin ke sini karena tadinya di bagasi mobil, cuma bagasi mobil sekarang tempat sepeda dede, jadi stroller aku pindahin dulu keluar. Sapu pun sudah tergantung dengan manis ya Mams, entah terinspirasi dari mana. Nah udah segitu aja ya Mams, dekorasi ulang rumah aku.
Alhamdulillah wa syukurillah. Makasih banyak udah nonton YouTube aku ya, Mam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.